Baik, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ya, Selamat sore. mungkin beberapa menit lagi kita mulai sambil menunggu teman-teman, rekan yang lain untuk bergabung ya. Selamat sore Emos, sukses ya. Ya, selamat sore Bang. Salam ke di Qatar ya. Di Oman ya. Om. Ya, oke, sambil kerja ya. Sorry, maaf. Siap, Bang. Ini sudah ada Mbak Diah ya, pembicara kita. Selamat sore, selamat bergabung Mbak Diah. Selamat sore Sumber Pak, kita. suara saya terdengar ya sudah ya? Kedengaran ya, Oh, oke. cukup jelas. Jadi sebelum saya mulai, sebelum webinar kita mulai, saya nanti akan buka dulu sekalian juga memperkenalkan komunitas kami, yaitu komunitas MASEBI ya, Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia. Mungkin 5-10 menit kira-kira. Setelah itu nanti pemaparan materi presentasi oleh Mbak Diah ya, mungkin sekitar 20 menit. Setelah itu ada sesi tanya jawab 1 jaman ya. Dan nanti di akhir sesi kita pada sore hari ini ada spesial ya. Kalau kita sebelumnya itu hanya ada sharing session dan tanya jawab, nanti kita di akhir sesi jam 17.30 sampai mungkin jam 6 sore atau tergantung situasi, nanti ada sesi khusus nih kalau bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang berminat mengimplementasikan kendaraan listrik di perusahaan atau di bisnisnya atau di tempat kerjanya gitu ya. Kendaraan listrik untuk di pertambangan ataupun untuk transportasi kapal. Oke, sebelum kita mulai saya paparkan dulu tentang komunitas MASEBI. Saya coba share screen ya, sambil kita nunggu juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Oke, sudah kelihatan apa saya layar monitor saya? Lanjut Kalau Pak, ada lanjut. yang kurang jelas, langsung di info saja ya. Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan. Sebelumnya kami ingin memaparkan tentang komunitas kami sekilas ya, yaitu Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia atau MASEBI. Ya. Nah, ini adalah komunitas, awalnya ini adalah grup diskusi ya, kita melakukan diskusi, sharing di WA Group, dan juga pembicaraan-pembicaraan secara offline yang kita mulai di Februari 2023 ya. Jadi sudah hampir 2 tahun, dan kemudian kita berinisiatif untuk membuat legalitasnya ya, dan kita tentukan namanya Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia atau disingkat MASEBI, yang sudah kita urus legalitasnya sejak November kemarin tahun 2024, dan diharapkan ya, karena prosesnya cukup panjang dari penentuan nama sampai pengurus, anggaran dasar ya, jadi diharapkan ini legalitasnya akan selesai dalam 1 bulan ke depan. Nah, alamatnya kita berpusat di Batam, tapi tentu kita juga akan mengembangkan di wilayah-wilayah lain ya, sebagai cabangnya nanti.
Ya. Kemudian apa yang menjadi visi misi komunitas ini ya, yaitu sebagaimana pemerintah juga telah menetapkan target net zero emisi di tahun 2060. Jadi kami menetapkan visi komunitas ini adalah mencapai net zero emisi di tahun 2060 dan ekosistem energi yang berkelanjutan ya. Dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah kendaraan listrik. Nah, untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang akan komunitas ini lakukan, yaitu yang pertama berperan aktif dalam membangun sumber daya energi bersih dan ekosistem kendaraan listrik Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan kemandirian dan berkeadilan ya untuk masyarakat kita. Dan yang kedua menjadi partner pemerintah, masyarakat, swasta dan semua stakeholder yang terkait dalam memberikan masukan dan solusi di dunia energi yang berkelanjutan ya. Termasuk di dalamnya adalah ekosistem kendaraan listrik. Kemudian yang ketiga adalah memajukan dan mengutamakan sumber daya manusia, perusahaan dan industri daerah dan dalam negeri. Jadi kita berperan aktif mendorong supaya SDM kita siap ya untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan energi berkelanjutan. Demikian juga perusahaan-perusahaan dan industri dalam negeri ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kalau tadi kita sampaikan visi misi, ini adalah beberapa kegiatan yang akan komunitas kami lakukan, yang sebagian diantaranya sudah kami lakukan, yaitu melakukan kegiatan diskusi, webinar, seminar, dan pameran industri, dan juga melakukan kegiatan training, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja kita, kemudian melakukan kajian, penelitian, ya, baik yang terkait dengan berbagai kebutuhan pemerintah ataupun sektor swasta. Kita bisa berperan juga dalam melakukan kajian-kajian dan penelitian, kemudian melakukan kolaborasi baik dalam hal pelatihan, alih teknologi, bisnis, ya, pengembangan bisnis, penelitian yang terkait dengan energi berkelanjutan, baik itu energi terbarukan dan juga ekosistem kendaraan listrik. Kemudian yang kelima adalah mendorong partisipasi aktif tenaga kerja Indonesia, masyarakat, dan perusahaan industri lokal di daerah. Ya, jadi setiap daerah tidak hanya berpusat nantinya di Jakarta, kita harapkan semua daerah Indonesia yang memiliki potensi energi yang berkelanjutan bisa berperan aktif ya dan merasakan dampak positifnya. Nah, itu yang menjadi kegiatan organisasi atau komunitas Masebi. Nah, saat ini kami juga sedang menyusun pengurus ya. Nah, ini adalah beberapa pengurus, draft pengurus ya, inti dan juga bidang-bidang lain yang terkait. Yang pertama itu ada penasehat, pembina, dewan pakar, dan ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara, dan wakil bendahara. Nah, saya sendiri sebagai ketuanya ya, bersama dengan rekan-rekan yang lain mendirikan sebagai founder dari komunitas ini. Ini adalah beberapa nama, dan ini adalah bidang-bidang ya yang juga akan kami ikut juga terlibat nantinya ya, baik yang pertama di bidang SDM, pelatihan, kemudian melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan, humas, kerjasama, investasi bisnis, organisasi, dan keanggotaan ya. Ada juga khusus divisi kendaraan listrik ya, yang diketuai teman kita Bang Imanul Ilmi ya, yang juga menginisiasi webinar kita pada sore hari ini. Kemudian ada energy storage ya, baterai, fuel cell, dan berbagai bidang-bidang lainnya ya. Dan kita juga akan mengembangkan nantinya ya, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa membuka kepengurusan di wilayah Jawa bagian Barat ya, yang terdiri dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Kemudian juga kita ke depannya akan mengembangkan kepengurusan di Jawa bagian Timur yang terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, dan kita juga akan menyiapkan tim-tim relawan yang akan membantu aktivitas kegiatan komunitas ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.
tentang komunitas kami, yaitu komunitas masyarakat sistem energi berkelanjutan, dan diharapkan ini memang masih baru, diharapkan nanti akan bisa terus berkibar dan memberikan dampak positif bagi kemajuan energi berkelanjutan di Indonesia. Ya, mungkin itu ya dari saya ya sebagai perwakilan pengurus dari komunitas ini ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan pemaparan materi ya yang berjudul Electrification in Mining and Logistic Vehicle ya, yang dibawakan oleh Mbak Diah Wulandari ya. Mungkin untuk selanjutnya perkenalan ataupun pemaparan materi bisa disampaikan oleh Mbak Diah. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Mbak Diah. Oke, terima kasih Pak. Pak, saya panggilnya Pak Emos atau Pak Ginting, Pak? Ini panggilannya, Pak. Ya, Pak Emos juga nggak apa-apa lah. Atau Oke, Bang Pak. Emos. Oh, Bang Emos. Oke, baik. Iya, Oke, sama-sama terima alumni kasih. Gajah sepertinya ya. Iya, benar, Pak. Gitu. Iya. Tapi sangat senior Pak Emos. Bang Emos itu ya, senior sekali ya kalau dibanding saya. Terpaut Ya, jauh. Oke, siap. terima kasih Bang Emos atas waktu yang diberikan. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Saya address-nya rekan-rekan aja ya. Mungkin saya nggak tahu di sini background-nya apa saja dari rekan-rekan semuanya. Mungkin ada beberapa topik di sini yang akan saya singgung. Jadi ini kan judulnya sharing ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa topik di sini yang akan saya singgung yang mungkin rekan-rekan di sini lebih expert di bidang tersebut. Jadi silakan kalau nanti di waktu diskusi, malah justru saya open for discussion nanti di akhir presentasi. Jadi apabila ada mungkin kurang up to date dari materinya atau memang ada yang baru atau ada yang salah, itu silakan didiskusikan ya di akhir ya. Jadi harapannya nanti kita ada diskusi menarik ya di akhir presentasi nanti. Oke, saya mulai saja presentasinya itu. Apa sudah terlihat untuk presentasinya? Ya, sudah terlihat. Ya. Ya. Oke. Oke, jadi hari ini tuh saya akan membawakan tema elektrifikasi di sebenarnya lebih menarik ke arah mining logistik karena memang project yang selama ini saya tangani di area mining logistik. Cuman ini lebih umum ke arah kendaraan niaga ya atau commercial vehicle. Jadi secara general commercial vehicle ya. Jadi bukan hanya terbatas mining logistik sebenarnya. Oke. Next. Ini sedikit profil dari saya. Jadi tadi sudah disinggung sejenak ya. Ini bukan 10 tahun, sekitar 13 tahun ya saya di Patria. Jadi saya sekarang engineer powertrain di Patria, United Tractors Pandu Engineering. Mungkin kalau rekan-rekan tahu familiar di industri mining ya. Kemudian saya S1-nya ada di teknik mesin di ITB, S2-nya saya dari Aachen. Portofolionya dari mulai awal saya berkarir itu hobinya mendevelop truk ya. Jadi di awal sebelum saya S2 kebetulan saya ada project untuk develop mining truck tapi masih ICE. Kemudian kemudian tahun 2018 sampai sekarang itu saya ditugaskan untuk mengelit development untuk EV dari tahun 2018. Nah, tahun 2022 itu setelah 4 tahun lumayan panjang development-nya itu, belajar dan development itu, kita launch untuk prototype pertama kami, kemudian tahun 2023 itu launch untuk second prototype-nya, jadi bentuknya masih retrofitted, 3-tiganya ini, yang ketiga itu tahun 2024, itu retrofit kendaraan yang ketiga, EV, dan 2025 ini harapannya kita sudah mulai preparasi untuk SOP atau serial production, jadi ini sih kira-kira gambaran singkat mengenai background saya. Jadi mungkin
ini juga yang jadi dasar Pak Ilmi ya, minta tolong saya untuk hari ini mengisi materi ini. Pentingnya teknologi inovasi, ya seperti mungkin Bapak-Bapak tahu ya, kita mungkin awalnya kita masuk ke tema ini tuh nggak jauh-jauh dari climate change ya, perubahan iklim. Perubahan iklim kan ditanganinya dengan dua cara ya, ada perubahan perilaku di sini misalkan kita di kendaraan, kita menggunakan kendaraan umum, atau di sini inovasi teknologi, di sini kita memanfaatkan semua teknologi yang ada, baik teknologi energi pembangkitan atau di sini kita ngomongin transportasi ya. Jadi kalau dilihat dari sektor-sektor yang menghasilkan greenhouse gas emission itu transportasi itu porsinya lumayan tinggi di angka 16,2 kalau menurut sumber yang tahun mungkin agak lama ya ini ya. Itu 16,2% dengan porsi transportasi darat itu di angka 12%. Jadi total emisi yang ada ini kontribusinya cukup besar. Jadi untuk upaya penurunan emisi, penurunan carbon footprint, net zero emission tadi dibilang Pak Emos, itu mungkin salah satu yang mesti diadres itu adalah transportasi darat. Yang ini dan porsi transportasi darat untuk kendaraan niaga itu juga cukup besar. Jadi banyak yang bilang ngapain si EV di passenger dan lain-lain kan. Kenapa nggak ke transportasi publik gitu. Tapi kan transportasi publik tadi dia masuk commercial vehicle, dia masuk yang kita harus menyediakan. Logistik kan barang juga tidak akan menurun ya, logistik demand-nya. Jadi kita harus address si road transportasi commercial vehicle ini dengan lebih serius ya ke depannya. Kenapa sih awalnya kendaraan listrik perlu di inovasi teknologi yang dikembangkan? Pertama regulasi ya, kalau dilihat di sini regulasi itu regulasi emisi. Pertama kita bilang kalau Euro ini kalau di istilahnya ada Euro emission regulasi. Nah itu sekarang kan kalau di Indonesia banyak kendaraan tuh di Euro 3 ya. Tapi kan di luar seperti di Eropa sudah masuk ke Euro 6. Kan bisa dilihat ya range dari aturan dari Euro 3 dan ke Euro 6 itu cukup ketat ya. Jadi Euro 6 tuh kotaknya sangat kecil sekali. Kalau ngomongin Euro 7 mungkin lebih kecil lagi. Jadi banyak yang yaudahlah kita daripada kita mahal-mahal mendevelop sesuatu yang kita butuh untuk mengecilkan batasan emisi ini bisa comply dengan Euro 7 misalkan ada Euro 7 nantinya, itu kita kenapa nggak zero emission aja gitu. Jadi tidak ada emisi karbon di situ. Nah, kemudian yang kedua ini low emission zone. Jadi beberapa daerah-daerah lokal seperti mungkin nanti airport, seaport, atau mungkin tengah kota itu sudah mulai ada mencanangkan low emission area. Jadi di sana harapannya tidak ada emisi dari transportasi yang dihasilkan gitu kan. Itu juga salah satu faktor yang mendorong ya kendaraan listrik ini. Kemudian yang ketiga itu perkembangan teknologi. Kalau dari sisi teknologi itu mungkin kita ngomongin teknologi powertrain dari teknologi baterai itu juga berkembang. Mungkin di sini makin kesini kan tipe-tipe baterai makin bermacam-macam ya. Mungkin ada juga yang tipe baterai terakhir makin lama akan makin murah dan akan bertambah kapasitasnya, power density dan energy density-nya akan bertambah. Jadi tantangan-tantangan yang di awalnya cukup berat seperti cost per kWh, terus kemudian kilogram per kWh dan meter kubik per kWh-nya itu akan semakin kompetitif. Jadi dibanding teknologi internal combustion engine. Nah, kalau kita ngomongin kendaraan komersial ya, itu kan biasanya tidak jauh-jauh dari TCO dan productivity. Kenapa di sini saya ngomongin aplikasi di awal? Karena kita motivasi orang dari commercial vehicle yang mining dan logistik itu nggak jauh-jauh dari duit ya. Jadi kalau kita bicara sama mereka, nggak bisa kita mindset-nya tuh seperti disamakan dengan passenger car ya. Kalau passenger car misalkan kita bisa aja ngomong ke mereka, kita bisa jual Tesla atau Hyundai atau BYD Seal ya yang harganya tinggi. Pasti ada customer-nya. Jadi mereka punya segmentasi customer yang mungkin masih mau untuk membeli merek-merek tersebut dan tipe kelas tersebut ya. Jadi kalau kita ngomongin commercial vehicle itu pasti motivasinya cuma uang. Dan karena mereka ada digunakan untuk kendaraan
itu ya untuk mesin produksi mereka. Jadi ini produksi mereka mesinnya itu pakai kendaraan yang kita bikin, kita jual ke mereka. Jadi ini tidak boleh TCO-nya itu sebisa mungkin lebih kecil atau mendekati internal combustion engine. Itu tantangan sih. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya dalam rentang 10 tahun itu TCO-nya itu masih kompetitif karena walaupun kita ngomongin owning cost-nya tinggi di sini, owning cost-nya tuh ini saya general ya Bapak-bapak ya, rekan-rekan semuanya Bapak Ibu. Di sini kita ngomongin lifetime-nya 10 tahun, range per year ini akan ngaruh. Nah, di sini asumsi yang saya ambil itu 160 km per tahun. Angka ini akan jadi angka TCO ini akan bervariasi tergantung dari berapa kilometer setahun dia dikendarai ya. Itu ini angka average mungkin 100.000 sampai 200.000 kalau ngomongin logistik. Kalau di mining mungkin sekitar 80.000 ya kilometer per tahunnya kendaraannya, range-nya seperti itu. Jadi ini akan bervariasi. Angka ini merupakan generalisasi ya. Jadi jangan di take it with grain of salt ya. Jangan langsung dipakai. Jadi ini adalah perkiraan. Kira-kira kalau kita pakai asumsi yang di kanan itu dengan average range per year-nya sekitar 160.000, lifetime 10 tahun itu kita dapat seperti ini ya. Angka TCO itu kita pakai harga si energinya itu di angka 1.700 sampai 2.000 rupiah per kWh. Kita pakai untuk yang fuelnya itu di angka solar industri ya, jadi di angka sekitar 20.000 B35, 20.000 rupiah per liter. Jadi di situ kita bisa ngelihat owning cost-nya mungkin di awal itu jauh. Kita anggaplah internal combustion engine itu dia biasanya sekitar inilah range 150.000 USD per vehicle untuk barunya. Lalu kita pakai yang EV itu di mungkin sekitar 2 kali lipat lebih ya, 2, lah sampai 3 kali lipat biasanya harga EV. Cuman dia bisa di offset. Kalau kita memakainya sekitar 10 tahun, itu dia bisa di offset dengan fuel cost-nya. Jadi energi cost-nya itu dia bisa offset. Jadi per tahun itu dia angkanya di 649. Jadi dan sedangkan EV itu angkanya di angka 200. Jadi nggak ada separuhnya untuk operating cost-nya. Kemudian untuk maintenance cost-nya juga demikian karena di EV itu nanti mungkin akan terlihat ya. Jadi konstruksinya cukup simple. Jadi tidak ada lagi untuk on-road biasanya nggak ada transmisi. Untuk yang off-road itu ada, tapi ya itu aja. Jadi yang kayak justru rotating part atau moving part di kendaraan itu mostly ada di engine. Jadi kalau engine dilepas, diganti dengan alternatif motor yang komponen bergeraknya hanya rotor, nah itu akan maintenance cost ini akan terreduce sekali. Jadi kalau di sini mungkin ini juga generalisasi ya Bapak ya. Jadi mungkin akan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi sekitar separuhnya lah kira-kira untuk maintenance cost dari EV ke ICE. Kemudian resale value-nya itu di EV sendiri ini juga perlu kita teliti lagi ya, karena kan sekarang untuk second hand resale value dari EV itu masih belum terlalu fix ya. Jadi ini subject to discussion nantinya mungkin di sekitar 3 sampai 5 tahun lagi ya. Jadi kita lihat kira-kira tren penurunan harga EV second itu berapa. Tapi kalau kita asumsikan dia di angka 20% dari harga baru, kemudian di sini 25% dari harga baru, di sini kita asumsikan dia sekitar 15% dari di angka 20% juga ya, atau 25% dari harga baru. Kemudian di sini dari retrofit itu karena sasisnya juga jelek, jadi dia harga resale value-nya juga lebih rendah. Kita masih sebenarnya masih punya cukup spare ya. Jadi kita ngomongin kita bisa adu lah kalau itu kendaraan dipakai untuk sampai habis bukunya itu sekitar 10 tahun. Jadi lifetime-nya dia di angka 10 tahun. Itu masih unggul dari si EV-nya. Nah, productivity-nya sendiri, kan kita ngomongin, ini juga ngomongin productivity ya, misalnya productivity ratio. Nah, di situ berapa dolar per kilometer, per ton per kilometer yang bisa diangkut. Karena kan pasti ada di EV itu ada diskusi ya. Baterainya berat, dia pasti ngurangin payload. Ya, benar, setuju, dia ngurangin payload. Kemudian ada refueling time yang cukup lama. Tapi sebenarnya refueling time itu juga kita ngomongin teknologi sekarang itu ada sejam ya, sekitar sejam biasanya pas DC charging. Nah itu kita juga bisa
juga ada offset sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin karena tadi sebenarnya TCO-nya itu cukup rendah ya. Jadi dan karena si operating cost-nya rendah, sebenarnya jadinya cost per ton per kilometernya itu masih kompetitif kalau dibandingkan dengan internal combustion engine. Di sini per per eh, per tonnya. Jadi EV kalau dibandingin, jadi ada beberapa skenario ya. Mungkin di awal saya jelaskan dulu. Jadi kenapa sih saya bandingkan EV retrofit dan EV baru? Sebenarnya tuh ada permasalahan carbon footprint. Jadi kan kalau kita ngomongin EV itu banyak yang bilang kalau jangan beli kendaraan baru, sama aja lah kan kalian mau reduce karbon tapi beli kendaraan baru, berarti kan dia buat produksi EV itu ada karbonnya. Iya, setuju gitu kan. Memang manufacturing cost untuk satu produk itu memang manufacturing proses untuk satu produk itu menghasilkan emisi. Tapi kalau dilihat dari dia memang di tahun ke nol kan, dia manufacturing prosesnya itu ada emisi yang dari EV itu lebih tinggi. Tapi kan kalau kita ngomongin, kita bisa aja bilang kalau kita bisa memberikan satu ketambahan benefit, yaitu reduksi dari carbon footprint itu dengan meretrofikasi kendaraan internal combustion engine. Itu juga salah satu opsi. Makanya di sini saya masukkan pilihan retrofikasi di hitungan TCO dan aplikasi cost ratio, productivity ratio tadi, supaya kita bisa ada aware di sini rekan-rekan kalau memang ada selain EV baru dan EV ICE itu ada juga satu opsi lain itu retrofikasi EV, jadi penggantian EV menjadi ICE menjadi EV. Nah, sistem arsitektur di sini bisa dilihat ya. Jadi over period of time 10 tahun itu si internal combustion engine itu tinggi ya, jauh lebih tinggi pada akhirnya kalau kita bandingkan dengan EV. Jadi kalau ada yang bilang sama aja lah kan bikin baru, iya setuju. Cuman pembuatan EV kan ada baterainya, sedangkan baterai itu memproduksi CO2 yang lebih tinggi dibanding kita pembuatan engine. Iya di awal iya, sama kasusnya dengan di owning cost di awal itu juga tinggi, tapi lama-kelamaan over period of time 10 tahun itu dia outperform ya si EV itu dibanding internal combustion engine. Kata seperti itu. Nah, kita ngomongin EV pasti kita pengen tahu sih dalamannya EV seperti apa. Jadi tadi kita ngomongin aplikasi, kita ngomongin sistem ya. Sistem itu EV sendiri untuk kendaraan mining biasanya seperti ini. Jadi dia ada baterai high voltage, isinya biasanya sekitar 400-800 volt. Untuk dengan aplikasi light duty truck bisa jadi di angka 400 volt, dengan heavy duty truck sekitar 800 volt. Kemudian dia akan terhubung ke PDU ke semuanya. Jadi si baterai ini dia akan di-charge oleh di charging plug yang dikontrol oleh charging controller, tergantung dari protokol yang dipakai. Dia charging jadi masuk ke PDU, power distribution unit, yang nantinya akan mendistribusikan power ke inverter, main inverter di sini untuk yang propulsion motor. Kemudian ada air conditioning, ada biasanya kalau heavy duty truck brake kompresor dan power steering itu juga ngambil dari PDU, jadi dia sudah high voltage langsung, dan sebagian lagi dia dipakai untuk menggantikan alternator, jadi dia akan ngecas aki gitu kira-kira. Jadi aki ini kenapa masih digunakan? Karena kita EV itu berbahaya, jadi tadi voltase tinggi 400-800 volt. Nah di situ kita perlu ada insulation monitoring dan performing safety prosedur yang lain. Nah itu kita prosedur safety-nya itu masuk dinyalakan, kita jadi menyalakan VCU, vehicle control unit ini di awal. Jadi ada checking dari VCU ke semua, memastikan semua sistem itu aman dan ready. Baru di sini, di dalam sini ada kontaktor high voltage yang akan di-close saat dia memastikan semua sistem aman. Jadi makanya dari itu, dia masih memerlukan low voltage baterai, biasanya 12 atau 24 volt di awal. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan rekan-rekan semua kalau ke pameran mobil ya, mobil listrik itu kan ada yang tanya kenapa masih ada aki ya, itu akinya digunakan untuk itu. Jadi dia untuk checking sistemnya supaya apakah dia sudah ready atau belum. Jadi sekilas seperti itu ya. Jadi kalau ini sistem arsitektur yang kami pakai karena di sini proyeknya retrofit ya. Ini solusi yang paling visible itu dengan menggunakan single motor arsitekturnya. Jadi di sini langsung single motor ke drive axle.
Nah, di sini kita ngomongin EV pasti nggak jauh-jauh dari powertrain ya. Ini sebenarnya ini yang membuat dia berbeda dengan internal combustion engine. Powertrain dari EV itu ada beberapa tipe. Kita ngomongin single drive, ada hybrid. Kalau single drive itu, hybrid itu ditentukan kapan dia dibilang hybrid itu kalau dia punya 2 energy storage dan 2 energy converter. Jadi kalau dia punya 2 energy converter, dia punya 2 energy storage, maka dia dibilangnya hybrid. Tipe-tipe hybrid dia ada serial, ada paralel. Paralel itu biasanya dia masih ada koneksi mechanical antara si engine dan axle. Dan kalau yang serial hybrid itu tidak ada mechanical connection. Jadi dia memutar si motor yang memutar si axle-nya. Jadi engine tidak ada mechanical connection. Konsekuensinya maka putaran engine ini tidak berpengaruh kepada kecepatan kendaraan. Jadi itu cukup bagus untuk efisiensi. Nah, untuk single drive sendiri ini ada seperti ini, ada internal combustion engine, ada BEV, battery electric vehicle yang tadi saya bahas ya, ini BEV. Ada juga FCV. Sebenarnya kalau kita ngomongin elektrifikasi di mining, itu fuel cell electric vehicle itu yang paling visible mengenai range ya. Jadi tadi di awal sini kan sudah dijelaskan mengenai range dari si EV truck gitu kan, dia sekitar 330 sampai 500. Nah, range ini akan berubah dan akan jadi tambah tinggi, bisa menyerupai dengan ICE itu jika kita tambahkan fuel cell sebagai range extender. Itu menurut saya pribadi itu merupakan masa depan dari heavy equipment ya. Heavy equipment dan kapal kalau kita ngomongin itu dibanding baterai. Kemudian untuk tipe powertrain sendiri ada beberapa tipe juga ya yang terpasang biasanya di truk untuk logistik atau mining. Pertama dia central motor, dia keunggulannya tuh nggak banyak modifikasi dari existing design internal combustion design. Cons-nya itu dia motor powernya gede, terutama untuk aplikasi mining dan logistik itu biasanya power di angka 300 sampai 400 kW. Nah itu cukup besar ya. Itu kita ngomongin single motor, nggak semua pabrikan pabrikan motor untuk drive ini bisa menyediakan angka power sampai sebesar itu. Itu salah satu cons-nya. Kemudian di sini motornya close ke roda ya di sini. Ini tipe-tipe kayak gini mungkin kalau Bapak Ibu dari mining industry ada familiar dengan Holpack ya, Komatsu Holpack. Nah, itu salah satu tipe yang seperti ini, dia ada dihubungkan langsung ke hub. Nah, tapi bukan wheel motor, bukan hub motor ya, cuman dia ada koneksi dari motor keluarannya masuk ke hub. Nah, itu di sini ada final drive biasanya. Jadi dihubungkan ke final drive baru ke motor. Nah, itu dia pros-nya itu smaller motor kalau dibandingkan dengan central. Traction motor function-nya juga harus ada. Jadi dia ada istilahnya kan kalau di sebelah kiri kita ngomongin kendaraan mining kan pasti ngomongin off-road ya. Nah, off-road itu kan butuh differential lock biasanya di block. Nah, itu di sini kan harus pakai mechanical. Nah, yang di kanan itu tidak perlu ada di block karena dia bisa torque vectoring. Jadi kayak jenis kayak program untuk torsi anti slip lah, itu torque vectoring itu bisa dipakai di arsitektur seperti ini. Tapi kelemahannya dia pertama butuh program untuk diferensial. Jadi diferensial untuk memastikan bahwa slipnya tadi oke, jadi kanan sama kiri pada saat belok terutama. Kemudian salah satu juga adalah dia sasisnya itu biasanya harus sudah di awal didesain untuk itu. Karena kalau tidak, ini di kanan hub motor dia akan sama dengan hub motor. Jadi hub motor itu dia langsung rodanya jadi motor ya di sini. Dia salah satu kelemahannya adalah high unsprung mass. Jadi massa di motor itu yang itu tidak diredam oleh suspensi. Yang itu yang cukup berbahaya kalau dia didesain di awalnya itu tidak untuk aplikasi tersebut. Jadi sasisnya ya. Jadi itu yang jadi konsiderasi kalau untuk amannya kebanyakan dari arsitektur yang sekarang ada itu kalau ngomongin heavy equipment itu masih pakai rigid axle masih pakai central motor gitu. Nah, powertrain sendiri ada beberapa tipe motor yang dipakai. Mungkin dulu masih kalau rekan-rekan masih ingat zamannya pada Dahlan gitu itu masih pakai BLDC ya. Jadi dia lower cost memang. Dia kontrolnya relatif lebih gampang, mungkin di sini ada di background-nya instrumentasi PWM, kemudian tapi masalah di dia adalah low efisiensi dan torsi di awal itu cukup rendah dibandingkan
pesaingnya sekarang adalah sinkronus motor. Kenapa? Dia punya efisiensi yang sangat tinggi ya. Dia di angka 92 sampai 97 gitu kan. Motor yang kami pakai itu sekitar 95%. Itu kemudian kekurangannya dia itu adalah kontrol sistem yang rumit ya. Karena dia menggunakan dia sinkronus ya tipenya. Jadi ada encoder di belakang, ada feedback yang mesti di feed ke controller gitu untuk memastikan bahwa masih sinkron antara medan magnetnya dan si rotornya, itu yang membuat dia cukup sulit untuk di develop. Tapi tadi keuntungannya efisiensi sangat tinggi. Nah, kita masuk ke baterai ya. Nah, baterai sendiri itu ada beberapa tipe. Ada LTO, ada NMC, LFP. Yang sekarang banyak dipakai itu LFP dan NMC. Tapi sebenarnya untuk aplikasi alat berat, yang paling cocok itu LTO. Ini yang di sini. Karena dia punya high specific power dan si power density dan energy density yang cukup tinggi, yang sangat tinggi ya. Jadi aplikasinya cocok untuk alat berat yang membutuhkan power besar. Kekurangannya dia adalah mahal banget. Jadi mungkin kalau kita pakai LTO secara performance dan lifetime oke. Cuman kita nggak akan bisa jualan. Karena memang kita tadi dihitung TCO-nya itu akan membengkak ya, karena owning cost-nya tinggi kalau dibilang tadi. Jadi ini tidak banyak yang menggunakan LTO. Yang dipakai adalah NMC dan LFP. Nah, LFP dan NMC ini ferrous base dan nickel base. LFP NMC sebenarnya lebih, kalau menurut saya pribadi sih lebih ke arah politis ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang ngikutin. LFP di sini sedang dibuat naik daun oleh Cina kan, karena memang mereka tidak punya nikel. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih cenderung untuk alat berat itu cenderung ke NMC. Kenapa? Karena ada kita ngomongin sirit. Jadi parameter-parameter baterai itu ada beberapa macam ya. Nah, salah satunya dia adalah sirit. Sirit ini adalah berapa sih yang bisa diambil dalam satu waktu, berapa power yang bisa diambil dalam satu waktu kalau kita mau memakai motor. Misalkan contohnya saat kita menggunakan tadi motor power 300 kW, baterai yang kita sediakan kalau kita cuma bisa mendraw 1 C itu harus 300 kWh at least. Jadi kalau di atas itu baterainya akan cepat rusak untuk yang baterai yang tidak bisa di-load di atas 1 C. Jadi 300 kWh itu kalau di mining misalkan aplikasinya itu cuma 5 kilo holding loadnya cuma 5 kilo. PP 10 kilo. Itu kan cuma pendek ya. Orang berpikir ya udahlah cuma pendek, kita untuk menghemat biaya baterainya, kita bikin baterainya kurang dari 300 kWh aja, bikinnya 100 kWh atau 150 kWh aja supaya lebih irit lah owning cost-nya untuk owning cost di awal itu kan. Tapi itu tidak bisa dilakukan untuk baterai LFP karena baterai LFP itu tidak bisa di-load di atas 1 C. Sedangkan baterai NMC itu masih 1,75, 1,7 itu masih memungkinkan. Jadi kalau saya pribadi untuk disuruh milih ya, untuk aplikasi alat berat itu saya lebih cenderung ke NMC. Memang NMC ini tidak bisa dipakai untuk underground mining karena mining untuk underground itu diperlukan safety dan mereka kebanyakan nggak memperbolehkan NMC karena tadi ya biar thermal runway-nya lebih tinggi ya untuk temperaturnya dibanding temperatur LFP. Jadi dia cenderung lebih tidak aman dibanding LFP, tapi kalau kita bisa membuat atau membeli baterai pack yang safety precaution-nya cukup bagus, itu bisa diatasi semua hal yang mengkhawatirkan pemakaian baterai NMC ini. Jadi kalau menurut saya itu ini lebih ke arah black campaign si NMC ini, terutama untuk sisi heavy equipment dan heavy duty vehicle ya. Itu kita pakai LFP itu cukup merepotkan dari sisi dimensi dan berat karena tadi untuk berapa kW baterai itu berapa kWh-nya sangat terbatas ya, seperti satu C tadi. Jadi selain ngomongin C rate, parameter baterai yang lainnya ada capacity, nominal voltage, SOC, depth of discharge, C rate, energy density, dan power density. Jadi ini ngomongin capacity tadi mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar dengan berapa kWh. Nominal voltage itu ada range. Jadi nominal voltage itu karena di sini ada range ya. Kita kan ngomongin baterai lithium itu dari 3,2 kalau di sini voltage sampai 4,2 per selnya. Jadi nominal voltage itu ada untuk baterai sistemnya. Misalkan saya punya baterai sistem tadi nominalnya kita pakai 400 volt sistem, nominalnya di angka 360. Jadi dia dari SOC 0 sampai penuh itu ada range-nya. Jadi mungkin di situ ada 320 volt sampai 480 sampai ke 420 volt, itu ada range yang dia dari SOC 0 sampai dia SOC 100%.
ada juga date of discharge ini menandakan berapa persen tidak bisa dipakai. Jadi sini sudah saya jelaskan, dan energy density dan power density. Jadi ini berapa meter kubik dan berapa kWh per kilogram dan berapa kW per kilogram yang bisa di-deliver. Jadi power density itu tuh lebih ngaruh ke arah siret ya. Jadi kalau kita ngomongin power density paling tinggi itu pasti super kapasitor. Jadi kalau kita ngomongin power density yang untuk baterai-baterai yang lain, misalkan LV, dia lebih rendah dibanding NMC. Jadi saya udah sibuk mengenai tema runway ya. Kenapa tadi saya bilang NMC lebih oke dibanding LFP dari sisi performance, tapi harus safety precaution-nya harus bagus, yaitu gunanya BMS. Jadi BMS itu dipakai itu untuk mengatur banyak hal, dan salah satunya adalah dia fungsi pertama isolation monitor dan fungsi monitoring temperatur dan load balancing yang paling utama ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa selama runway NMC baterai itu dia lebih rendah ya. Biasanya kalau kita ngomongin aplikasi NMC itu di angka 49 derajat itu sudah cut off, jadi dia harus mati. Powernya 0, arusnya 0. Kalau kita ngomongin LFP mungkin di atas itu ya, di angka 55 itu masih warning ya, masih bisa dipakai. Tapi kalau NMC itu 49 itu sudah mati. Jadi angka 47 sudah warning. Itu tema runway-nya itu memang NMC lebih rendah dibanding LFP. Jadi tapi gunanya semua sensor yang dipasang di BMS dan di fit ke control system itu adalah dia memastikan bahwa si keamanan itu baik insulation, si arus, tidak ada over voltage, over current, dan over temperatur. Dan di sini ada main relay, kontaktornya itu yang tadi digunakan untuk memutus atau menyambung jika ada kerusakan tadi, jadi akan diputus dan tidak ada arus yang keluar dari baterai sistem. Nah, kalau kita ngomongin EV ya, kita ngomongin SDM juga harus dinaikkan ya. Tadi kan ngomongin mining, elektrifikasi di mining. Tadi kita udah ngomongin cycle-nya, kita ngomongin SDM-nya. Sebenarnya salah satu tantangan yang ada di elektrifikasi di mining di Indonesia juga adalah kompetensi SDM yang masih belum merata. Jadi SDM itu harus tahu mengenai wiring harness, power system yang untuk EV, kemudian baterai system, body dan struktur untuk yang beberapa perbaikan bracketnya, kemudian CAN bus communication itu juga sekarang juga diperlukan, dan high voltage system safety untuk sistem handling ya. Tadi kan itu tantangan ya. Jadi gimana caranya kita merubah SDM kita yang terbiasa dengan internal combustion engine tadi ke EV. Itu gimana, sekarang kan heavily mungkin lebih ke arah otomotif mechanical, gimana caranya SDM tersebut dengan yang heavy di bidang mechanical dan otomotif tadi dipindah juga tahu tentang electrical. Jadi at least basic electric harus tahu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Selain tadi tantangan mengenai SDM juga ada ya tantangan lain. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan cost-nya tadi harus Putus, masuk. Mbak Dia suaranya ya? Oh, masa Pak? Halo? Lancar, Om. Oh ya. Halo, Mbak Dia? Ya. Pak, suara saya Ya, terdengar ya? mungkin sinyalnya Dengar lagi ya. jelek ya. Terus Ya. kalau Tunggu saya aja. kedengeran loh, Mas. Bapak Ibu rekan-rekan. Oke. Kedengeran. Oke, saya lanjut ya. Jadi pertama itu dia halo, ya, masih terdengar kan ya? Jadi pertama itu dia tantangannya cost, sudah saya jelaskan, kemudian lokal komponen. Nah, lokal komponen ini juga hal yang menantang ya, karena sebaik struktur biasanya yang diproduksi di Indonesia itu kebanyakan struktur saja ya. Kalau kita ngomongin pabrikan baterai pack itu kan memang pemerintah sudah mulai mencanangkan yang baterai pack, tapi yang pabriknya cuma belum berjalan secara belum benar-benar memproduksi di sini. Dan sudah ada beberapa pabrikan pack yang sudah mulai membangun fasilitasnya di sini, cuman mereka juga selnya dari luar. Jadi pabrik ada juga lokal, tapi harganya nggak kompetitif. Tapi itu yang tantangan sekali untuk kita bisa melokalkan part-part yang ada. Karena kalau partnya tadi mostly masih diimpor, itu harganya memang sangat tidak kompetitif dibandingkan ICE yang sudah sangat mass production ya. Jadi
ICE kan di sini engine transmisi sudah banyak yang diproduksi di Indonesia. Nah itu kalau kita ngomongin baterai pack yang masih sedikit yang karena konstruktornya itu mungkin sekitar hampir 50% dari kendaraan itu udah ada di baterai. Jadi kalau kita bisa melokalkan baterai tadi itu akan menguntungkan dari sisi atau TCO ya. Kemudian national standarnya belum lengkap. Nah ini juga terutama untuk mining dan logistik ya. Kita nggak ngomong on road ya. Mungkin on road sudah ada beberapa yang sudah mulai ditulis aturan dari pemerintah gitu kan. Cuman untuk yang off road itu sebenarnya dari ICE pun juga masih jarang. Jadi kalau di kami itu kebanyakan pakai standar ISO atau ADR. Jadi itu yang kami pakai sebagai acuan. Nah itu yang PR juga di gimana caranya si mining dan logistik yang ini terutama untuk yang aplikasi off-road itu bisa diregulasi lebih baik di pemerintah ya. Jadi itu yang perlu dari regulator ya, perlu ada tidak lanjut dari regulator. Nah itu. Terus kemudian dari infrastrukturnya sendiri, ini pemasangan infrastruktur di mining dan logistik itu juga menantang. Sebenarnya lebih ke arah mining sih, karena mining itu narik kabel, kemudian dia untuk memasang charging station itu perlu investasi yang besar. Itu kita harus istilahnya hitung-hitungan tadi TCO-nya itu dan memasukkan charging station infrastruktur tadi masuk ke dalam komponen owning cost di awal. Itu cukup challenging. Itu akan menarik jika misalkan miningnya itu punya PLTU. Itu menarik. Tadi kalau tidak mungkin itu jadi tantangan karena tadi menarik biaya untuk dia penarikan untuk ngambil tadi jalur dari grid. Nah itu yang harganya masih mahal sih. Nanti investment cost-nya. Tadi yang terakhir juga SDM ya. Jadi SDM ini perlu tadi update dan standarisasi juga karena EV itu punya tadi voltage-nya sampai 400 arusnya besar. Itu kalau memang ada fault, ada insulation fault itu bisa ada fatality. Jadi tidak boleh kita sembarangan orang yang bisa menghandle itu tanpa ada post training di awal. Jadi gimana kita ada safety induction training untuk SDM yang nantinya harus memegang misalkan mekanik yang akan memegang EV itu juga tantangan sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya kendaraan listrik di bidang mining logistik itu sangat memungkinkan ya. Kita tadi udah berbicara masalah TCO, masalah emisi itu menarik. Apalagi kalau kita nanti ditarik carbon tax ya, itu menarik sekali sih untuk kompensasinya. Tapi tadi di balik semua opportunity yang ada itu masih ada tantangan-tantangan yang mesti diselesaikan tadi yang sudah saya jabarkan. Yang kedua itu elektrifikasi jadi salah satu opsi ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita lihat kalau elektrifikasi itu dia punya carbon footprint yang lebih rendah, owning cost yang lebih rendah dibanding new EV. Jadi kalau memang nanti ada inisiasi di awal di perusahaan rekan-rekan semuanya itu salah satu jangan lupa bahwa ada opsi elektrifikasi di kendaraan gitu. Jadi selain new EV, karena tadi sebenarnya di elektrifikasi itu punya carbon footprint yang lebih rendah dan dia punya TCO yang dengan owning cost yang lebih rendah karena TCO rendah karena dia punya owning cost yang lebih rendah dibanding new EV. Kira-kira seperti itu yang bisa saya paparkan hari ini. Jadi silakan kalau memang rekan-rekan semuanya mau ada yang didiskusikan, mungkin ada tadi yang kurang jelas atau memang ada yang punya persepsi yang lain, silakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Pak Emos. Terima kasih Mbak Dia, pemaparan yang sangat komprehensif ya dan banyak juga hal-hal teknis yang disampaikan. Sekarang kita kesempatan tanya jawab. Tadi ada yang ingin bertanya sepertinya Bang Imamil Kisti. Ya, silakan. Silakan Bang Imamil atau mungkin teman yang lain boleh disampaikan. Ya, silakan Bang Imamil Kisti atau Bang apa ini? Bambang Hendrawan ya. Mana duluan nih, boleh. Silakan. Bang Bill,
Apa kedengaran suara saya? Mungkin sepertinya mic-nya belum di-unmute. Pencet Bang Emos, maaf. Lagi di jalan. Ya, silakan. Nah, kan masih perjuangan juga ini, Bang Bill nih. Silakan, Bang Bill. Halo? Oh, Pak Bambang ya, Pak. Silakan Pak Bambang. Sepertinya tadi Bang Bill kepencet katanya. Makasih, Bang Emos. Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Silakan. Makasih Mbak Dia. Ya, Bang, silakan Pak. Mbak Dia di Batam nih, Patria Batam. Oh, Dia apa? enggak. Oh, iya, Patria ada yang di Batam, tapi itu untuk galangan kapal, Pak. Saya yang di Cikarang. Oh, di Cikarang. Maaf, saya soalnya Iya, baru join. iya, iya. Eh, ya kebetulan kalau saya kan dari Politeknik Mbak di Batam sih sebenarnya. Hmm. Nah, sebenarnya tertarik sih artinya kalau di kita kan punya jurusan teknik mesin, teknik elektro, informatik gitu ya. Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita ingin memulai pertama kali, terutama kira-kira suggestion-nya Mbak Diah ya, memulai pertama dengan modal ya paling tadi bidang-bidangnya mungkin ada, tapi sebenarnya kan yang fokus ke sana belum ada nih. Iya. Padahal kita tahu ke depan ya akan ke sana harusnya gitu ya, dan harus kita prepare. Nah, kira-kira kalau idenya Mbak, ada nggak kira-kira idenya Mbak Diah gitu ya, yang kita bisa jadikan semacam pilot project di Politeknik itu, yang akhirnya nanti bisa apa namanya, men-trigger kita untuk bisa belajar lebih dalam tentang itu gitu. Tapi mungkin modelnya sebaiknya ada proyeknya supaya bisa saling bisa jadi riset, bisa juga jadi percobaan gitu ya. Hmm. Tapi mulai dari startingnya bagusnya seperti apa gitu. Mungkin kami sebenarnya tertarik sih. Even ya bisa jadi nanti implementasinya ke vehicle-nya mining atau logistik gitu ya. Karena kan kalau di Batam sendiri kan ceritanya nanti mau jadi hub logistik gitu ya. Hmm. Nah, dan jalan-jalannya sudah dibuat besar. Cuman kan sayang kalau nanti semuanya pakai vehicle yang basisnya masih fosil kan begitu. Hmm. Nah, itu kira-kira Mbak, mungkin kalau pertanyaan saya yang agak basic, masih Oh, basic. Pak. Terima kasih. Iya. Ya, sebenarnya ini juga ada pendapat dari mungkin senior yang di IV yang lain ya, ada beberapa yang sudah bermain IV di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu sistemnya itu, belajar sistemnya itu ya kita harus bikin dulu. Itu saya setuju sih, makanya kemarin di sini itu kita didorong dari tahun 2018 itu untuk starting project EV ini uh, paling cepat itu retrofikasi. Itu yang paling cepat projectnya. Jadi ya benar, itu retrofikasi itu paling cepat untuk kita bisa melihat sistem secara keseluruhan. Jadi nanti orang-orang yang terlibat di situ tuh akan dengan cepat bisa belajar sistem yang ada ya. Itu paling cepat seperti itu, Pak. Saran saya sih kalau dari project tuh terserah ya kelasnya, tergantung dari budget yang ada itu kan, itu mau kelas berapa ton, berapa atau enggak mau passenger dulu misalkan adanya seperti apa, itu paling cepat itu memang tergantung nanti mau ngambil kitting dari orang lain atau mau develop, karena develop kit sendiri itu effortnya lumayan sih Pak, yaitu memang kalau memang mau ada tuh multiple years sih. Kalau di kami kan itu bisa develop sistem tuh sampai 4 tahun dari awal sampai selesai. Itu yang mesti dipertimbangkan. Jadi apakah nanti mau ngambil kit dari orang lain untuk kemudian dipasang di kendaraan supaya tahu dulu lah at least komponen-komponen itu apa saja gitu kan. Kemudian apa saja, gimana cara kerjanya, itu bisa tahu lah kalau kita sudah ada prototipe-nya lah di tempat Bapak mungkin. Itu kira-kira. Berarti maksudnya kita perlu ada ini dulu ya, apa? Artinya ada proses pengadaannya dulu untuk yang sudah jadi dulu gitu ya. Baru Iya, itu nanti kita kalau pelajari gitu. kalau cepat seperti itu. Karena memang kalau develop dari awal itu, misalkan tadi canvas programming itu butuh waktu yang lumayan. Jadi kan kami kemarin itu 4 tahun total ya, bisa sampai 4 tahun tuh, dari mulai nggak tahu apa-apa sampai bisa bikin tanpa kit. Nah itu
perlu waktu yang cukup lama sih Pak Bambang. Kalau memang mau dari awal itu konsentrasi sih. Tergantung dari Pak Bambang punya waktu berapa lama untuk goals-nya itu untuk bisa mengakuisisi atau mengerti di sistem EV sendiri gitu Pak. Kalau dari proyeknya misalnya nih, konversi mobil yang biasa ke mobil elektrik itu Bisa bisa ya, jadi awal ya, bisa jadi awal. Karena bisa jadi sebenarnya awal ya. ya, karena sebenarnya sistem EV itu mau gedenya seberapapun, itu upskill-nya itu tidak terlalu banyak ada perubahan di programming kalau menurut saya. Jadi programnya itu nggak terlalu berbeda, hanya karena develop itu yang paling susah. Sisanya itu wiring dan lain-lain tuh mirip lah. Jadi kayak skill up-nya nggak terlalu jauh sih Pak Bambang. Oke, siap. Makasih banyak Mbak Dia, Ya, sama-sama Pak. luar biasa. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, ini sebenarnya Batam ini sudah memang perlu memulai nih, Mbak Dia. Mungkin nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut nih dengan Pak Bambang nih sebagai pimpinan Politeknik di Batam. Di Batam kita ada galangan Pak. Jadi kalau gitu kalau project justru lebih ke arah project elektrifikasi kapal tuh kayaknya Pak. Oh, elektrifikasi ya? kapal ya. Iya, itu akan lebih Iya, menarik. saya baru berapa minggu yang lalu lah nemenin Pak Nasir itu mantan menteri ke ini juga Patria Maritim. Iya benar, Patria Maritim. Iya, makanya saya menarik lah kalau untuk ininya. Oh, berarti di kapal juga ya? Iya. Ya. Dari unit traktor ya, Mbak Dia ya, untuk kapalnya ya? Iya benar Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan ini ada dari Fortuna Company, silakan. Terima kasih Pak Enos. Apa suara saya terdengar? Terdengar Pak. Benar ya. Baik, terima kasih atas pemaparan Bu Dia. Saya awam Bu, maka mungkin pertanyaan saya ini mungkin kelas sabuk putih ya. Iya, nggak apa-apa Pak, baik. santai. Iya. Baik Bu, kan kalau kita mendesain sesuatu kan kita harus menentukan customer requirement-nya Pak ya, Bu ya. Iya benar. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini bahwa khususnya di fleet hauling mining itu kan masih menggunakan IC truck ya. Benar. Kenapa menggunakan IC truck dan kenapa kemudian menjadi pertanyaan kenapa susah sekali pindah ke electrical vehicle truck. Barangkali yang menjadi isu adalah mungkin Budi bisa membantu menjawab adalah current teknologi yang tersedia saat ini. Seperti misalnya kalau ditetapkan bahwa truk itu di-retrofit, kemudian menggunakan baterai, dan hauling road-nya itu challenging, misalnya dia naik turun gunung, itu menyebabkan volume baterai itu akan mengambil porsi volume batu bara ya Bu ya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Ya. Kemudian isu juga di pengguna truk IC adalah ritase. Saya agak kaget tadi lihat Ibu menulis bahwa charging time-nya itu 1 sampai setengah jam. 1,5 sampai 2 jam, iya benar. Begitu, luar biasa Bu, kalau itu ada memang benar-benar ada. Karena kalau kita bicara truk kan tentu tidak sama dengan kelas electric vehicle passengers misalnya yang volume baterainya minimalis. Sementara truk, apalagi challenging dan kemudian ada isu pilot di situ, tentu baterai yang dibutuhkan, kita belum hitung-hitungan ya Bu ya, itu kan sangat banyak Bu ya. Dan kalau bisa sebesar itu bisa diisi 1,5 jam, dan mampu dibuktikan oleh Indonesia, Ibu Dia dapat hadiah Nobel itu. Sudah ada Pak, sudah terpasang di
sudah Iya. terpasang Pak, sudah terpasang untuk Iya. beberapa di beberapa mining area. Di beberapa mining area yang memang sudah menggunakan EV itu memang sudah terpasang seperti itu. Jadi 1,5 jam. Kalau kita ngomongin baterai EV untuk yang tadi challenging terrain sekitar 400 kWh misalkan heavy duty, itu charging station itu bisa sampai 300 kW. Sekarang yang ready komersial dan cukup banyak dipasang Pak. Kira-kira. Jadi ada 300 kW untuk 400 kWh baterai itu benar-benar 1,5 jam Pak. Dan kalau ngomongin bahkan sekarang di Eropa itu kan sistem CCS ya, jadi fast charging. Jadi untuk yang kendaraan untuk yang commercial vehicle itu tidak dilengkapi oleh AC charging biasanya. Jadi charging system itu ada 2, charging system AC dan DC. DC itu fast charging. Nah, DC ini yang mungkin di sini ada tim ABB ya, yang sudah menjual banyak juga di customer, itu yang DC fast charging. Memang dia disesuaikan dengan baterai yang dipasang, buat kendaraan yang terpasang. Misalkan di sini Transjakarta, dia punya BYD yang menggunakan mungkin 200 kWh baterai. Nah, 200 kWh baterai itu yang mungkin dipasang di sana 200 kW chargingnya atau 150 atau 200 kW. Jadi itu beneran sejam Pak untuk chargingnya, sekitar sejam lah kurang lebih ya, jam untuk sekali chargingnya. Jadi bisa di sini bisa dicari ya, tahu ya nanti ya. Jadi charging station itu ada DC fast charging. Itu beberapa ada protokolnya, ada CCS, ada GBT punya Cina, ada CCS punya Eropa, itu dan CADEMO punya Jepang. Jadi biasanya untuk commercial vehicle seperti truk atau bus itu nggak ada Pak AC charging yang colok langsung ke grid, itu nggak ada. Jadi memang sudah ada DC charging, outputnya DC. Dan itu memang powernya besar. Di Eropa itu mereka sedang mendevelop MCS namanya, megawatt charging. 1 megawatt 1 gun. Jadi memang bentuknya segitiga. Jadi kalau sekarang CCS itu bentuknya bulat, nanti MCS itu bentuknya segitiga. Jadi MCS itu 1 megawatt untuk 1 kali charging gun. Jadi kalau baterai Bapak cuma 300 atau 400 kW itu bahkan setengah jam sudah terisi gitu. Jadi megawatt charging. Untuk solusi beberapa tambang yang bahkan nggak mau nunggu sejam, itu ada namanya baterai swapping. Jadi ada solusi lagi namanya baterai swap. Nah, baterai swap itu juga kekurangannya adalah investasi awal untuk swapping facility itu lumayan mahal. Jadi biasanya konsiderasi para operator tambang itu konsiderasinya tadi kalau seandainya dia sudah TCO-nya dihitung-hitung, bisa nih dia untuk mengcover infrastruktur yang di awal untuk baterai charging swap, itu biasanya dilakukan charging swapping. Jadi men-swap si baterainya. Cuman kalau biasanya tadi kalau memang volume jumlah fleet EV itu masih belum terlalu banyak untuk operasionalnya, itu biasanya masih memakai charging gun. Nah, itu dia rentangnya di antara DC tadi di antara 50 kW hingga 300 kW. Jadi ada Pak, memang sudah beneran ada di terpasang untuk di mining area, dan bahkan di TJ pun di Transjakarta itu ada yang DC 200 kW gitu Pak. Iya Bu, kalau kita bicara perkotaan, isu itu nggak menjadi masalah Bu. Cuma kan yang harus kita pahami ini kan applicable in remote mining area ya. Jangan samakan remote mining area seperti Jabodetabek. Itu 2 isu yang berbeda. Apalagi kalau kita bicara suplai elektrikal di Kalimantan yang pusat mining di negeri ini, super high voltage yang untuk memberikan asupan kepada tadi charging system yang Ibu tadi sebut, itu apa yang sudah tersedia, itu kan question mark Bu. Dan kemudian sistem yang Ibu sebut tadi, apakah sudah ekonomis? Jadi maksud saya begini Bu, kan kalau new teknologi, new system, new paradigm, kan customer itu akan hitung-hitungan. Iya, setuju Pak. TCO-nya ya, akan, ya. TCO itu memang harus dihitung. Itu tadi masuk di awal itu, TCO itu memang harus dihitung untuk tadi infrastruktur di awal dimasukkan ke owning cost. Kalau memang dia belum ada di grid, belum bisa semudah itu narik grid. Tapi biasanya di Kalimantan itu beberapa mining area sudah ada PLTU Pak. Jadi kita bisa ngambil dari PLTU-nya. Jadi itu juga itu yang berlangsung di beberapa customer di daerah Kalimantan yang memang dia sudah ada PLTU sendiri karena dia produksi batu bara kan, jadi dia punya PLTU, itu dia dipakai untuk listriknya, sebagian dijual, sebagian dipakai. Nah itu yang
diambil oleh kita memasang charging station oleh kami itu di charging stationnya di situ, gitu Pak kira-kira. Baik Bu, itu jadi masih ada prasyarat ya. Jadi misalnya main mode ini Bu ya, main mode power plant Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Iya benar itu. Ya. Jadi kita memang harus berhitung TCO dulu Pak. Kalau kita ngomongin itu, jadi kan sebenarnya saya ngomongin generalisasi dari hitungan ya. Tapi kan kita harus ngitung per case-nya TCO-nya berapa. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, makanya tadi nyambung tadi pertanyaan dari Pak Bambang Hendrawan yang tadi mengatakan harus ada proyek. Sementara kenapa kemudian ada isu SDM juga? Karena off-taker-nya belum ada ya Bu Dia ya, belum ada pihak yang mau kemudian mengaplikasikan persoalan ini. Karena menurut saya real cost-nya itu belum ditampilkan secara real barangkali Bu. Menurut saya begitu, karena kalau pemaparan Ibu Nisra itu kan baru asumsi ya Bu ya. Misalnya memang secara teoritis baterai itu lebih murah daripada IC engine ya. Tetapi kan customer tidak mau semerta-merta split IC-nya kan langsung dinonaktifkan kan Bu. Paling tidak dia akan retrofit. Nah ketika pun retrofit, ya biaya yang keluar itu berapa? Belum kita bicara infrastruktur, belum kita bicara supply elektrikal. Jadi masih banyak poin-poin yang bisa menjadi handicap, bisa juga menjadi trigger di sini. Ini awam Bu ya, saya mohon maaf kalau saya agak kadang-kadang tidak tepat menurut apa yang saya sampaikan, menurut apa yang Ibu pahami. Cuma saya berusaha mengatakan begini Bu, adalah customer voice yang utama kan, bukan teknologi itu sendiri. Oh iya setuju Pak. Jadi kan tadi dibilang, kan tadi saya sudah di awal sudah bilang kalau masalah mining ini itu lebih kita untuk commercial vehicle itu ujungnya duit. Makanya kita harus itu TCO-nya karena kita tidak bisa driven by teknologi. Setuju saya. Jadi memang harus ada cost analysis di situ. Jadi cost to productivity ratio itu harus ada, cost per ton per kilometer harus ada. Itu memang harus dihitung di awal. Belum penting dilaksanakan. Off-taker-nya sudah ada Pak. Jadi dia di daerah Pekanbaru, mungkin Bapak silahkan cari tahu. Dan di daerah Kalimantan, di Sulawesi juga sudah banyak tuh yang menggunakan EV. Mostly ada, bahkan ada tambang yang mostly pakai EV, ada. Jadi mungkin mereka sudah berhitung dan TCO-nya masuk gitu. Jadi memang kita ngomongin beberapa kendala ya. Jadi di sini ada kendala, ada banyak kendala yang memang cost salah satunya. Tapi untuk beberapa kondisi, beberapa aplikasi itu memang jadinya menarik untuk penggunaan EV ini. Gitu kira-kira Pak. Ya. Oke Bu, sementara saya kira mungkin sesi berikut ya Pak Maksudnya jadi kita melihatnya tidak terlalu teoritis. Kita melihatnya paling tidak ada studi-studi lapangan yang mengambil contoh misalnya tadi Pekanbaru atau ada off-taker yang ada di Kalimantan, sehingga kita mendapat gambaran. Karena gini, pemilik tambang kan bukan engineer minded Bu ya, dia cost minded ya. Yang dia paling kemudian eksekutif summary-nya di cost. Sementara cost yang Ibu sampaikan itu masih terlalu teoritis, belum mendekati real cost yang harus dihadapi. Kenapa ini penting? Karena disitulah jualannya Bu. Kalau teknologi itu kan dia bisa acquire, misalnya di mana sih yang sudah terlaksana, katakanlah di Kanada, katakanlah di Afrika Selatan, atau katakanlah di North American, dia kan bisa beli ke teknologi. Yang penting bagi mereka adalah how much I should spend, how much I should get later on, gitu kan. DEP-nya kapan, IRR-nya gimana. Nah barangkali nanti mungkin Bu Dia berkenan untuk sesi berikutnya ada angka-angka yang aktual Bu, bukan terlalu teoritis. Tapi apa yang sampaikan hari ini sudah luar biasa. Mohon maaf Pak, tapi kalau angka yang aktual itu kayaknya masih kerana perusahaan Pak. Jadi kalaupun saya presentasi pun itu harus ke customer Bapak. Jadi ini kenapa tadi saya generalisasi angkanya itu karena memang hal-hal seperti itu sensitif Bapak kalau kan saya disclose di sini. Gitu. Jadi kecuali kalau nanti memang ada customer tertarik gitu kan meminta kami untuk presentasi, itu bisa kami disclose. Tapi kalau sampai kita membuka di sini sebuah forum umum itu saya akan kena dari legal. Itu kira-kira Pak. Baik, Pak. Ya, siap. Ya, terakhir barangkali Bu untuk Pak Bambang Hendrawan,
bukan elektriknya, bukan baterai yang masuk ke kapal Pak ya. Jadi electrical driven Pak, yang mungkin bisa kerjasama dengan Budi ya. Jadi kalau electric driver kan semuanya intinya jadi controller Pak, dan lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan IC driven ini. Demikian dari saya, terima kasih Budi, terima kasih Pak Emos, demikian dari saya. Semoga ada lead luar dari Budi ya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Selamat Sore. Makasih Pak. Selamat sore, terima kasih. Fortuna ini dengan Pak siapa tadi Pak ya? Namanya Fortuna Company ini bergerak di bidang electric vehicle juga ya Pak ya? Oke, baik. Memang untuk kendaraan listrik ini tentu tidak hanya melibatkan sektor swasta ya, tentu peran aktif dari pemerintah dan juga akademisi dan pihak terkait sangat penting supaya tadi concernnya dari Bapak yang sebelumnya itu mungkin di masalah ekonomi ya, cost ya. Ya. Jadi memang perlu juga kebijakan-kebijakan supaya ekosistem kendaraan listrik bisa terjangkau. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pirade, silahkan. Sang Buah Dinsol Pirade. Ya, halo, selamat malam Pak. Suara saya kedengaran? Ya, silakan kedengaran. Ya, ini mohon Nanti maaf. selanjutnya ada Erlan Putra ya nanti setelah ini. Ya, mohon maaf saya lambat masuk Pak karena baru pulang kerja. Ini Mbak, saya mau nanya sedikit. Saya ingat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kalau nggak salah Pak Erlangga waktu itu, dia kan sempat menyebut elektrifikasi bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi di sini pemerintah telah mengarahkan ke industri pertambangan. Mengingat konsumsi solar yang cukup besar pada alat tersebut, di mana itu kan ada beberapa kendala, yaitu pertama mengenai infrastruktur dan baterai, Mbak ya. Nah, saya mau nanyakan, kan di sini kan belum ada yang mampu menciptakan baterai dengan kapasitas besar yang untuk di dunia pertambangan. Apakah ada sudah yang Mbak ketahui tentang pabrikan yang mampu menciptakan baterai? Itu dia. Karena saya posisi sekarang adalah di PT Freeport Indonesia, tapi departemen saya itu di electrical. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi baterai tadi kan sudah saya sempat singgung ya. Baterai itu salah satu komponen cost yang paling besar, dan sebenarnya untuk di sini itu yang kompetitif untuk baterai pack-nya, baterai yang sampai selnya diproduksi itu tidak ada ya. Jadi ada salah satu merek lokal di sini yang sudah yang bisa membuat sampai sisi sel, cuman harganya nggak kompetitif. Jadi kalau kita ngomongin baterai packer di Indonesia itu mostly misalnya impor, dan produsen packer di Indonesia pun sudah ada beberapa produsen dari luar yang bikin fasilitasnya di Indonesia, tapi itu sebatas ngepack aja Pak. Jadi ngepack tapi selnya masih dari luar, mostly dari Cina sih. Itu juga kalau ngomongin fasilitas. Jadi kalau tadi ngomongin baterai untuk bus, untuk truk, itu jangan dibayangkan satu gede langsung kapasitasnya Pak ya. Tapi biasanya ada namanya standar pack baterai. Nah, saya lagi nggak punya ilustrasinya ya. Jadi standar pack baterai itu bentuknya kotak. Coba saya cari ya Pak ya. Jadi bentuknya kotak. Dia itu per pack itu dia sekitar 30-50 tergantung dari pabrikannya masing-masing. Nah itu jadi dia disusun paralel serial sampai dia dapat voltage dan kapasitas yang diinginkan. Jadi bentuknya tuh nggak jadi satu gede, kan kalau kita ngomongin baterai passenger itu kan dia bentuknya sudah kayak floor jadi satu ya. Kalau baterai EV itu nih, maaf, ada terlihat ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat enggak? Tuh, gimana? Oh ya, terlihat kan ya? Ya. Jadi ini standar pack
yang saya maksud ya. Jadi ini bentuknya. Nah ini, jadi bentuknya seperti ini yang disusun. Jadi ada banyak si pack seperti ini yang akan disusun secara seri dan paralel. Jadi nanti itu yang jadi satu 300 kWh atau 500 kWh tadi itu dari situ. Jadi kalau pabrikannya ada, pasti ada beberapa pabrikan yang sudah jual di sini gitu kan, jual maupun ada fasilitasnya di sini. Jadi bentuknya jangan dibayangkan gede jadi satu, tapi dia ada beberapa modul, bisa 12 modul, bisa 8 modul, tergantung dari berapa voltage-nya tadi. Jadi per pack-nya tadi itu sekitar 30-50 kWh dengan voltage mungkin ada yang 100 volt, ada yang 400 volt. Jadi nanti tinggal disusun Pak. Jadi jadi nggak bisa satu total. Jadi kalau kita lihat baterainya si EV seperti BYD itu kan di bawahnya itu kan udah jadi satu real lantai. Nah itu nggak seperti itu untuk commercial vehicle. Jadi commercial vehicle itu mungkin kalau Bapak buka baterai pack-nya bus listrik itu dia ada tumpuk-tumpuk. Nah seperti itu karena memang commercial vehicle itu terlalu banyak variannya. Kalau dan jualannya itu kan nggak banyak ya volumenya. Jadi dia pabrikan baterai itu tidak bisa membuat khusus untuk tiap-tiap varian dan brand truk. Sedangkan volumenya itu nggak terlalu banyak kalau dibanding passenger car. Jadi untuk commercial vehicle itu dia membuat standardized yang nantinya bisa disusun kayak Lego supaya modular system gitu supaya dia bisa diaplikasikan ke banyak kendaraan gitu kira-kira Pak. Halo? Iya Mbak, ya. Ya, gitu kira-kira Pak. Oke, siap, terima kasih. Soalnya saya juga menarik bagi saya untuk mempelajari ini, Mbak. Oh ya, nanti kedepannya banyak Pak. Jadi nanti kedepannya akan banyak ke arah sini sih. Gitu. Saya juga ke Freeport kayaknya 2 tahun lalu ya. Itu ke underground-nya juga Pak. Iya Mbak, betul Mbak. Soalnya kami di sini membangun pembangkit baru, Mbak. Oh, oke. Kalau gitu saya waktunya ke sana lagi kayaknya Pak. Silakan Mbak. Iya. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Silakan Bang Emos kalau ada lagi pertanyaan misalkan. Ya, Baik, selamat. silakan ya, ada pertanyaan Bang Brim. Oke, baik Pak Emos. Terima kasih Pak Emos. Salam kenal Bu Diah. Kita sama-sama orang Cikarang ya Bu ya. Tuh, Bapak di mana kah? Saya di Politeknik Astra Bu. Oh, ada orang Politeknik Astra ya, Pak. Mahasiswa saya beberapa lagi magang juga di sana ya kalau tidak salah ya. Banyak ya. Banyak ya. Iya, ada banyak ya, gitu. Iya. Menarik juga Bu, kita baru tahu ya Bu ya, ini karena bagaimanapun kita ada ini apa namanya? Ini kebetulan saya lagi mobil saya mobil listrik juga ini. Oh, iya. Jadi saya tertarik apa maksudnya untuk tahu ya kira-kira kalau di Patria ini nanti buat kedepannya gimana Bu? Apakah yang pasti kan Patria itu identik dengan Komatsu ya Bu ya? Iya, Bukan iya, ya? Pak. Iya, Ya iya. Komatsu ya. Iya. Jadi saya pengen betul kan kalau tidak salah ada hybrid yang memang ekskavator ya kalau tidak salah ekskavator atau well loader ya. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di peralatan berat lah kalau di kondisi pertambangan, kalau misalnya ada problem di misalnya final drive dan yang lain-lain kan memang kita ada reman ya bisa ini kan. Kalau di Patria sendiri itu apakah seperti itu Bu ke depannya atau seperti apa ya? Kalau seandainya kalau reman itu kan memang mekanik murni ya. Itu peralatan-peralatan klasik lah semuanya ya. Gear dan yang lain-lain. Kemudian kalau yang di Patria ini seperti apa Bu? Apa karena bagaimanapun baterai kan kalau di Indonesia setahu saya ada bengkel-bengkel tertentu ya. Misalnya ada yang rusak, biasanya kan diganti ya Bu ya, 100% diganti atau mungkin per modul kalau tidak salah ya. Ya, kalau di Patria sendiri seperti apa Bu?
kalau tidak salah kan perlu ada sertifikasinya juga Bu ya untuk mengganti apa namanya baterai ya per modul. Modul-modulnya diganti seperti itu, dan itu kan harus bisa memenuhi syarat tahan terhadap temperatur tertentu, tahan atau kondisi apa namanya tingkat vakumnya seperti apa supaya jangan kontak dengan udara luar dan sebagainya. Kemudian tahan terhadap cuaca yang ekstrim atau misalnya banjir dan sebagainya seperti itu. Itu kira-kira emang apakah ke depannya setahu Ibu ada yang bengkel-bengkel atau mungkin workshop yang bisa seperti itu, atau mungkin di Patria sendiri akan mengerjakan ke depannya seperti itu Bu? Seperti apa Bu? Itu mungkin pertanyaan Aduh, saya. Iya. saya tidak di sini itu ya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa berbicara tentang manajemen nih Pak. Jadi saya hanya akan menjawab masalah teknisnya ya Pak. Jadi kalau masalah tadi roadmap dan lain-lain itu mohon maaf, kita kan karena saya di sini nggak merepresentasikan perusahaan, jadi mohon maaf saya nggak bisa menjawab untuk roadmapnya. Tapi untuk masalah bengkel konversi ya benar, bengkel konversi itu harus ada sertifikat bengkel konversi kalau kita mau melakukan konversi. Untuk roda 4 atau lebih di kami sudah certified, baik manpower, SDM untuk high voltage safety-nya maupun sertifikasi untuk sertifikasi penggantian ICE ke EV ya, sudah ada. Jadi kalau dari itu terjawab Pak, kira-kira seperti itu, sertifikasi sudah ada. Tapi kalau masalah roadmap ke depannya bisnis bagaimana, itu mohon maaf nggak bisa saya jawab. Tapi kalau yang tadi IT dan lain-lain, itu memang seperti itu Pak. Jadi si IP-nya untuk kendaraan baterai itu kami kayak contohnya mungkin kebanyakan di sini tadi sudah saya singgung ya. Jadi kami membeli itu biasanya untuk produsen, semua produsen commercial vehicle itu jarang, kayaknya nggak ada yang dia bikin pack sendiri, pasti dia bekerja sama dengan baterai manufacturer untuk membuat pack-nya kan. Jadi bahkan mereka tidak berani untuk bikin pack dari beli sel langsung dari mereka, jadi mereka biasanya joint development dengan pabrikan baterai. Jadi nanti untuk gimana cara handling supaya si enclosure-nya itu bagus, enclosure-nya sesuai, nah itu dari si pabrikan baterainya gitu. Jadi mereka biasanya joint development untuk desainnya. Saya mau dibikinkan sistem seperti apa? Karena bentuknya tadi sudah modular. Jadi misalkan saya nih mau request ada 300 kWh, saya butuhnya 300 kWh baterai, voltage dari inverter saya itu sekitar, dia operating voltage-nya sekitar 600 volt. Nah itu 600 volt tadi 300 kWh itu yang akan dibuatkan oleh pabrikan baterai dari mereka. Semua pack yang mereka punya itu kira-kira mau koneksinya mau berapa P, berapa S, berapa paralel, berapa serial connection yang nanti dia akan ditawarkan ke OEM gitu kira-kira pabrik. Jadi kita untuk yang menjaga tadi supaya enclosure-nya tadi, jadi ada BMS yang menjaga untuk tidak over voltage, insulation fault, dan over current, over temperatur. Itu over temperatur karena di baterai cooling system, jadi baterai EV itu seperti mungkin kalau Wuling REV belum kayaknya, tapi kalau yang misalkan Wuling Bingo itu udah mulai atau beberapa passenger car yang lebih gede itu coolingnya sudah pakai cooling system ya, sudah pakai liquid. Nah itu jadi itu terjaga temperaturnya lebih bagus. Jadi bahkan sudah ada yang cross sama refrigeran, nah itu lebih bagus lagi untuk cooling kapasitinya. Jadi tadi over voltage, over current, dan over temperature itu bisa dijaga dari BMS. Jadi master BMS kalau kita bilangnya. Nah itu semuanya sudah precaution sudah ada. Kalau masalah IP, banjir dan lain-lain itu memang enclosure baterai untuk electric vehicle itu sudah di set biasanya di IP 67 ya, IP 67 sekitar itu. Jadi permasalahannya itu biasanya di area konektor. Jadi itu yang mesti dijaga saat dia kita manufacturing dari si EV-nya sendiri gitu kira-kira Pak. Tapi kalau dari sisi pack-nya itu mostly aman sih, asal kita bisa mensuplai data ke BMS gitu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Semoga pada saat nanti kita bisa ketemu langsung di sana. Oh, ya. Boleh. Silakan, biasanya Pak. Saya setiap tahun ada kunjungan ke sana kita Bu, ke Patria. Bisa ketemu dengan Ibu. Iya. Baik, terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak.
Ya, terima kasih Bang Brim. Ya, ini kesempatan bagus nih mengembangkan EV di daerah Cikarang nih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Erlanda Putra. Ini ada pertanyaannya mau disampaikan langsung, silahkan, Erlanda Putra. Halo, ya, saya coba bacakan aja kalau gitu. Perkenalkan, saya Erlanda Putra dari Politeknik Batam mau bertanya bagaimana dengan charging station untuk EV di Indonesia ya, karena kan pembangkit listrik di Indonesia juga masih banyak yang menyisakan emisi karbon seperti PLTU dan lain-lain. Bukankah itu salah satu paradoks? Ya, silakan Oke. Mbak Dia. Kalau tadi saya hitungan saya emisi yang ini, Pak. Nah, jadi generalisasi asumsi saya di awal itu angka mana karbon ya? Oh ini karbon 0,4 kg CO2 per kWh itu dari grid campur-campur. Jadi mungkin nanti bapaknya bisa itu ya, bisa cek ya di internet itu standar 0,4 kg CO2 per kWh itu untuk grid campuran. Jadi average. Jadi kalau dia masih banyak yang pakai PLTU itu angkanya segini. Kalau yang 0,1 kalau kita pakai renewable, gridnya renewable mostly kayak low carbon grid, nah itu angkanya sekitar 0,1 kilogram CO2 per kWh. Kalau dia mostly sudah renewable gridnya, misalkan dia di Eropa atau di Norwegia itu yang sudah low carbon grid. Nah itu dia udah menggunakan mostly renewable itu angkanya di 0,1 ini. Ini saya pakai 0,4 itu dilihat over 10 period of time. Jadi kalau kita misalkan asumsinya si EV itu punya life cycle 10 tahun, itu lama-kelamaan karena penggunaan tadi, si ICE tadi, itu lama-kelamaan ini emisinya si per tahunnya si EV itu dengan angka 0,4 kg CO2 per kWh itu dia masih lebih rendah daripada yang di-emit ICE per kilogram per liter fuelnya gitu kira-kira Pak. Jadi pada akhirnya mungkin di tahun pertama tuh dia masih sosial lah gitu kan. Di tahun kedua itu dia sudah mulai si EV itu lebih bagus emisinya dibanding ICE gitu. Dari kalau kita pakai angka 0,4 kg per CO2 per kWh, kalau dibandingkan tadi kita yang ini kilogram kalau yang si diesel itu di angka 2,8 kg CO2 per liter. Jadi angkanya itu kalau kita konversi ke kilogram per konsumsi kilometernya itu, kalau kita ngomongin kilometernya 160.000 kilometer, nah itu dia ternyata masih bahkan di tahun kedua ke tahun ketiga itu sudah offsetting ICE untuk karbon emisinya total. Kira-kira begitu Pak. Tadi yang tanya Pak siapa maaf Pak Endra ya. Jadi gitu Bang Emos. Jadi kalau dilihat-lihat secara total, kalau kita melakukan comprehensive study, itu walaupun gridnya itu memang salah ya. Jadi kita memang harus mereduce-nya lagi, apalagi ini angka 0,4 ini pada saat dia campuran masih ada PLTU, apalagi kalau nanti gridnya itu sudah renewable, itu dia akan lebih turun lagi si EV-nya. Jadi jaraknya dia si carbon save-nya itu akan lebih banyak lagi kalau kita pakai renewable grid. Cuman tanpa renewable grid pun itu dia sudah mereduce cukup banyak karbon setelah 10 tahun pemakaian. Itu kira-kira jawabannya Pak. Jadi sebenarnya masih lebih bagus walaupun kita harus menuju ke renewable grid, tapi kan tidak serta-merta kita mengubah semua gridnya itu. Tapi itu bukan paradoks Pak. Kalau menurut saya itu memang itu sudah penghematan karbon. Jadi kita harus memakai semua teknologi yang ada. Kalau memang goalsnya itu adalah mereduce karbon, itu kita harus menggunakan semua teknologi yang ada untuk dengan dalam rangka upaya kita mereduce karbon di atmosfer gitu. Jadi salah satunya tuh EV gitu. Jadi itu bukan paradoks. Jadi memang itu mereduce secara total CO2 emisi gitu. Kira-kira Pak Emos. Apa sudah menjawab? Jadi yang tanya. Ya baik Mbak Dia ya. Ya. Saya rasa cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan lanjutan kalau ada, mempersilahkan. Tapi kalau enggak,
Saya persilahkan, ada pertanyaan, ya sudah cukup menjawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin satu lagi Pak Emos, Ya, silakan. boleh? Ya, Ibu Dia, Bang Win. saya pengen mungkin bisa perlu kami tahu Bu, kira-kira yang sudah dikonversi apa ya kira-kira Bu ya? Kalau yang dari yang pasti Ibu udah nawarkan ke mana Bapak ya? main aja Pak ke GTE Pak. Saya jadi Oke, sama waduh ini. tertarik sekali Bu, Iya. benar ini Bu. Iya, Iya, selamat iya. main ke GTE aja Pak. Berarti sudah siap memang ya, sudah memang ditawarkan ke Iya. tambang ya Bu ya. Ada yang sudah berhasil dikonversi berarti. Ya sudah Pak, sudah ada. Baik, Tiga Pak, udah 3. Ya mungkin bisa ditawarkan juga ke mahasiswa saya yang lagi magang di sana. Baik Pak. Kalau ada tugas-tugas yang bisa dibantu oleh mereka Bu, mungkin nanti saya bisa lebih bisa ini ya Bu ya, lebih bisa masuk nanti ke tempat-tempat yang ada di sana gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Dia. Terima kasih Ya, Pak Emos. Kita jauh. Ya, terima kasih. Masih ada? Nah, ini kita sebenarnya sudah 5:30 ya. Jadi sesuai dengan apa informasi di awal bahwa kita ada sesi khusus sebenarnya untuk hanya rekan-rekan yang memang ada rencana untuk menggunakan atau menerapkan EV electric vehicle di perusahaan atau di proyeknya, ya, baik di mining ataupun untuk kapal ya. Oke. Kalau begitu saya tutup Bang Emos ya, ini sharingnya. Gimana, Nadia? Saya tutup sharingnya, nanti yang sesi ini sudah cukup kan berarti? Iya, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, ya mungkin untuk sesi ini untuk diskusi bisa kita tutup ya. Nanti kita bisa lanjutkan ya di link yang sama ya. Untuk yang khusus bagi rekan-rekan yang memang ada rencana dalam waktu dekat untuk melakukan proyek elektrifikasi di mining ataupun di kapal. Nanti mungkin Mbak Diah bisa ikut juga ini sama kita ya, sama Bang Ilmi ya. Iya. Oke Pak. Iya. Oke, Baik, kalau terima gitu kasih. ya, sama-sama Bang Emos, terima kasih rekan-rekan semuanya atas atas kedatangannya di sharing kali ini. Silakan apabila nanti masih ada yang mau diskusikan si offline juga bisa. Tadi Pak Brim saya tertarik untuk ketemu, silakan main Pak. Jadi apabila tadi ada banyak yang masih ada kesalahan di presentasi saya mohon maaf. Sekian sharing dari saya. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Emos. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dia. Sama-sama Pak Bambang. Nanti boleh di-share ya materinya. Iya, baik Pak. Iya, kita share nanti. Iya, ada itu Bang. Sama nanti Ya, rekamannya ya. Tapi kita belum ke mining sih. Tadi mau coba konversi mobil gitu. Ini gitu Boleh, Pak. yang belum, yang sudah nggak terlalu ini kan bisa ini retrofit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain yang tidak ada apa boleh live ya, yang mungkin sudah selesai untuk keperluan tanya jawab. Nah, kita masuk ke sisi project ya, yang benar-benar yang ingin melakukan proyek elektrifikasi di mining atau di kapal, di perusahaan atau di bisnisnya. Kami mohon supaya tetap tinggal ya. Nanti ada sisi khusus untuk project. Izin Pak Emos. Ya, silakan.
Kalau bicara project, khususnya elektrika di mining, kalau dari Budi yang tadi mengatakan sudah punya off-taker, karena eh, dukungan dari Astra Group ya, kan GTI itu kan anak perusahaannya United Tractor. United Tractor itu belonging by Astra Group, jadi off-takernya ada Pak. Jadi tinggal sementara problem terbesar kemudian implementasi elektrika itu ada sebenarnya di government Pak. Karena teori-teori yang disampaikan Ibu Dia tadi itu tidak akan terwujud kalau infrastrukturnya nggak tersedia dengan baik. Iya, Kita belajar dari iya Pak. China yang sekarang Udah ya di apa sih udah ditangkap sih maksud Bapak ya. Cuman kita Pak ini ya, maksud saya gini, sesi Pak. pertama sudah selesai Pak ya. Betul, maksud saya gini Pak. Tadi kan Bapak bicara proyek yang real Pak ya. Ya. Nah saya cari cuma menanggapi begini Pak. Seperti misalnya dari Pak Bambang Hendrawan yang ingin timnya dia bisa terlibat dalam elektrifikasi di kapal. Nah, yang dia harus punya off-taker. Off-taker itu siapa? Yang paling bisa ya government, Pak Permin misalnya. Kalau dia itu apa yang beliau sampaikan itu dia di backup oleh di konglomerat Pak. Ditangkap begitu Pak. Maksud saya Pak. Jadi off-takernya itu big name, big money, big power Pak. Gitu Pak. Jadi kalau sekedar misalnya merubah passenger vehicle menjadi elektrik, nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing Pak, beli aja modulnya di Cika Pak, tersedia semua Pak. Iya. Dari sepeda motor sampai mobil sampai truk tipe ringan, light truck itu tuh sudah dijual modulnya Pak. Bapak kali Alibaba aja sudah jual semua modulnya, nggak perlu pakai student Pak. Tetapi kalau ya, Pak, misalnya makanya saya bilang tadi untuk menerapkan itu kan Pak nggak bisa sektor swasta aja ya Pak. Mungkin kita harus undang juga ini ya dari pihak PLN, dari pihak penyedia infrastruktur, dari pihak pemerintah gitu kan. Nah kita nggak bisa semuanya kita serahkan ke swasta, apalagi ke Mbak Diahnya kan. Iya, kan begini Bapak lihat kenapa Amerika begitu powerful di military. Kan gini Pak, misalnya Amerika butuh VSTO vehicle seperti F-35. Itu government-nya bayar Boeing Pak. Kalau Ibu Dia itu tuh perusahaan Astra yang nyiapin duit buat dia Pak. Pemerintah lepas tangan. F-35 itu maaf Pak, karena sesinya sudah habis, kami juga harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Hanya sesi yang mau ada rencana untuk eksekusi proyeknya Pak bisa kita lanjutkan ya di sesi ini. Bagi yang mungkin sudah tidak berkepentingan, saya mohon untuk live ke webinar ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus ya, mohon maaf Pak. Saya pamit Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Jadi kita hanya yang benar-benar tertarik dengan kendaraan listrik dan mau mengimplementasikannya ya di perusahaannya. Ya, terima kasih. Ini siapa nih yang mau presentasi dulu nih, Bang Ilmi atau dari ABB ya? Ada satu lagi teman mungkin tadi dia sempat udah join tapi live lagi ya. Mungkin sambil kita tunggu, Bang Ilmi boleh dimulai mungkin.
Ya, halo. Ya, oke. Maaf, Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Tadi saya baru komunikasi dengan Bang Ilmi, dia ada masalah teknis, nggak bisa share materi presentasinya, mungkin ada masalah di komputer. Halo, Gimana Bang Ilmi, bisa? masuk ya? Oh, bisa nih. Iya. Bisa ya. Iya, bisa nih ternyata. Oke, Oke, bisa dilanjutkan ya. iya. Mungkin sedikit aja ya. Kebetulan saya dari ABB, saya akan share terkait dengan experience retrofit truk kita di Nursemen Turki ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, saya nggak bisa connect. Sebentar. Ini mungkin tadi udah banyak dijelasin secara teknikal ya sama Mbak Dia, sudah sangat komprehensif menurut saya, cukup menjelaskan banyak hal terkait teknikal maupun cost. Mungkin sedikit nimbrung sedikit terkait dengan faktor biaya. Memang saat ini kalau familiarity orang pada umumnya di EV itu, kalau bagi saya gambarannya semacam kayak dulu belum pakai e-money ya. Awalnya mungkin orang masih manual, pakai cash, dan pada akhirnya pun sekarang udah e-money semua. Mungkin nambahin dikit ya Mbak Dia. Oke. Kalau untuk komponen-komponen mungkin tadi juga Mbak Dia udah jelaskan secara detail. Saya akan fokus ke apa namanya, ke ini aja, apa namanya, experience kita dulu. Mungkin udah muncul. Halo? Udah muncul Bang Emas? Iya, sudah muncul, silakan. Muncul. Slide-nya gerak nggak? Sorry, maaf. Halo? Slide-nya udah bergerak nggak ya?
Slide-nya masih mining vehicle retrofit ya, halaman pertama. Belum lanjut ke halaman selanjutnya. Belum, masih halaman pertama nih. Oke. Oke, sekarang udah muncul ya. Ya, ini kira-kira kebetulan ABB sudah ada success story di beberapa case dalam elektrifikasi kendaraan berat ya. Memang ABB saat ini fokus, kita memang fokusnya ke heavy duty equipment karena komponen kita relevan ke kendaraan yang besar ya. Kita nggak bermain di kendaraan kecil, komersial, vehicle dan lain-lain. Dan fokus kita di mining dan marine. Pada kesempatan sore ini saya akan fokus di mining. Karena saya juga support untuk marine jika ada ibu sekalian yang tertarik untuk aplikasi marine, boleh nanti kita diskusi di pasien waktu terpisah. Ini juga saya skip karena sudah dijelaskan oleh media. Pertama, line produk kita juga banyak kerjasama di global dengan para OEM untuk underground mining maupun open pit mining. Mungkin karena aplikasi yang akan saya share success story-nya adalah di open pit, di dump truck, saya akan fokus di open pit mining. Jadi ini secara general, jadi perbandingan diesel dan hybrid, di mana kalau hybrid kan masih menggunakan engine diesel sehingga dia tetap ada saving energy fuel consumption-nya sebesar 150.000 liter per tahun. Kemudian kalau diesel untuk umurnya proporsional lifetime-nya biasanya sekitar 6 tahun, kalau hybrid bukan 8 tahun. Karena bergantung dengan umur motor yang relatif lebih lama di engine. Kemudian dan baterai yang bisa dimaksimalkan, karena kalau di hybrid baterai kan ini ya, baterainya kan kecil ya, nggak besar, jadi penggunaannya juga nggak begitu banyak cycle-nya dibanding ke full EV. Kemudian perbandingan dengan diesel dari e-trolley, kan sepertinya kalau aplikasi di Indonesia kurang relevan, tapi ini baik juga kita aplikasikan di negara-negara lain. Kemudian ini yang saya akan fokus di sini untuk retrofit truk ke fully baterai, di mana kalau penggunaan baterai kita sama sekali tidak akan membutuhkan fuel, jadi jika mengacu ke perbandingan fuel consumption itu akan hilang, itu akan menjadi hal yang menjadi saving cost ada case retrofit, di mana kalau umurnya bisa sampai 12 tahun. Karena untuk case ini seperti yang dia sudah terangkan sebelumnya, ada jenis baterai namanya LTO. Baterai produk ABB ini ada LTO, di mana LTO memang cenderung lebih mahal, kemudian secara density atau berat dia lebih berat dibanding jenis yang lain. Kemudian ini gambaran sistemnya di EV ya. Di truk pun sama seperti yang Mbak Dia sudah jelaskan, jadi ini saya skip aja. Kemudian ini komponen-komponen yang relevan mungkin saya akan skip aja karena sudah diterangkan oleh Mbak Dia. Nah, ini baterai. Kalau fokus di baterai, karena baterai ABB menggunakan jenis LTO, otomatis kita memiliki cycle yang lebih lama, bisa 20.000 cycle atau lebih. Kemudian C-rate kita itu continuous-nya 5. Di baterai itu ada namanya C-rate.
Kalau NMC dan LFP biasanya 1 sampai 2. Kalau LTO C rate-nya bisa lebih besar. Di continuous-nya di 8, peak-nya 8C. Sehingga efeknya adalah aplikasi di regeneratif system. Dia bisa menampung energi regeneratif yang lebih banyak. Saya skip aja. Nah, ini pengalaman kita di Nusemen, kita retrofit truk Euclid 85 menjadi fully baterai EV, di mana dalam case Nusemen ini, apa namanya, komponen-komponen yang kita pasang, baterai, mana elektrik motor, ini compact converternya atau PDU yang Mbak Dia bilang, ini auxiliary motornya, ini dashboardnya. Kemudian kalau ini untuk e-trolley ya, trolley mungkin saya skip aja. Ini yang kita juga lagi ada develop fuel cell. Mungkin Mbak Dia tadi sempat singgung fuel cell. Kita juga ada develop fuel cell di Golden sedang prototyping dan testing. Nah, efeknya apa kalau dalam case tertentu, tertentu, sebenarnya LTO itu ada opportunity benefit yang bisa kita dapatkan, terutama di case road profile yang cenderung downhill, di mana karena LTO baterai ini mempunyai C rate yang lebih besar, ketika saat turunan dia bisa mengenerate listrik untuk disimpan. Jadi ketika tanjakan dia akan mengkonsumsi listrik cukup banyak, tapi pas tanjakan dia akan menyimpan energi lebih banyak dari hasil regeneratif sistemnya. Sehingga efeknya apa? Untuk case yang di Nusemen itu mereka hampir tanpa perlu charging. Jadi mereka bisa merasakan energi gratis tanpa harus ngecas. Ya, beberapa case mereka tetap pasti harus ngecas ya dalam kondisi servis atau misalkan yang pemindahan truk dan kira-kira itu aja sih yang mau share. Saya akan lebih cenderung berat ke pertanyaan jika ada yang bertanya. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Bang Ilmi. Jadi rekan-rekan ya, intinya ABB ya, Bang Ilmi ini dari perusahaan ABB yang memang main bisnis core-nya itu salah satunya di kendaraan listrik ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memang serius untuk mau melakukan konversi atau elektrifikasi di kendaraan listrik di tambang ataupun di kapal, bisa menghubungi kami langsung ya, saya atau nanti lewat saya atau nanti bisa juga saya informasikan ke Bang Ilmi. Ya, sebenarnya ada kawan ini belum sempat join, tadi udah join tapi kayaknya atau ada rekan-rekan yang kita nggak bisa bahas terlalu panjang lebar ya, karena waktu juga terbatas. Jadi maksud saya ini sesi khusus diskusi, mungkin presentasi singkat dan ada komunikasi untuk tindak lanjut ke depan secara detail. Misalnya rekan-rekan mau tahu lebih detail, bisa kita atur lagi waktunya nanti ya, di lain waktu bisa online, bisa ketemu langsung tatap muka ya, atau pihak ABB akan mendatangi perusahaan rekan-rekan untuk mempresentasikan lebih lanjut gitu. Itu ya kira-kira ya Bang Ilmi ya. Ya, silakan Bang Emos, feel free kalau ada tanya. Ada rekan-rekan yang mau menanyakan lagi tentang rencana elektrifikasi atau kendaraan listrik proyeknya, bisa didiskusikan secara singkat di sini dan kita bisa atur untuk next meeting ya, secara online atau offline. Silakan rekan-rekan. Mungkin tadi ada Bang Brim mungkin ya kan, atau ya ada satu teman tadi belum sempat join nih, dia udah keluar, mungkin sibuk kerja.
Ya, Mungkin silakan. kita lanjut di lain waktu aja, Bang. Udah malam juga. Oke, ya, siap. Mungkin waktu juga maghrib ya. Ya, nanti kalau ada keperluan atau mau butuh kontak person Bang Ilmi untuk diskusi lebih lanjut, bisa ditanyakan ke kami ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat rekan-rekan semua, buat Mbak Dia dan Bang Ilmi yang sudah menyediakan waktunya untuk memaparkan materi webinar sore hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Dan juga kalau bagi rekan-rekan yang sudah bergabung dalam komunitas Masebi, ya kita bisa diskusi juga lewat WA Group. Baik, terima kasih, selamat sore.